Bab 2171. Di Aula Treasure Pavilion di Jalan Perdagangan Seoul, kota lapis kedua di The Spirit Cage, David menatap gadis kecil di depannya yang tampak seperti boneka porselen yang mencengkeram pahanya rat-rat. Wajahnya begitu merah sehingga dia tampak bisa dicubit. Akhirnya, David tetap tidak bisa menahan diri. Ia membungkuk, mengulurkan tangannya, dan mencubit wajah kecil gadis kecil itu yang memerah. Gadis kecil itu bukan saja tidak menolak, malah mengangkat kepalanya dan mengusap-usap tangan David. Selagi dia melakukan itu, dia mendesah lega. Rasanya enak sekali. David terhibur oleh perilaku gadis kecil itu dan bertanya sambil tersenyum, "Gadis kecil, siapa namamu?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada sedih, "Tuan, saya benar-benar lupa segalanya. Ketika saya membuka mata, saya mendapati diri saya terbaring di tempat yang aneh dan saya tidak dapat mengingat semuanya. Saya tidak tahu mengapa saya ada di sini dan saya tidak tahu nama saya. Apakah kamu lupa di mana rumahmu?" "Ya," gadis kecil itu mengangguk. "Dia menderita amnesia," pikir David. Dia telah mempelajari pengobatan tradisional secara sistematis dan cukup ahli dalam hal itu. Jadi, dia tahu kalau amnesia bisa serius. "Gadis kecil, bolehkah aku memeriksa tubuhmu?" tanya David. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan kalimat ini. Mengapa kedengarannya aneh saat aku mengatakannya? Sebelum dia bisa mengetahui apa masalahnya, gadis kecil itu menjawab tanpa ragu, "Oke." Dia tampaknya tidak menunjukkan perlawanan ketika berbicara dengan David. David berhenti memikirkannya. Jadi, ia berjongkok dan mulai memeriksa tubuh gadis kecil itu. Setelah pengamatan yang cermat, ia merasa bahwa jiwa gadis kecil itu rusak, yang menyebabkannya amnesia. Mungkinkah keluarganya menempatkannya di The Spirit Cage untuk menyegarkan jiwanya? Kemungkinan ini sangat tinggi. Bagaimanapun, The Spirit Cage dapat memulihkan kekuatan jiwa dengan cepat. Tetapi mengapa tidak ada orang dewasa bersamanya? Bagaimana seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun akan bertahan hidup di The Spirit Cage? Akan mengerikan jika dia bertemu pria jahat. Atau apakah sesuatu terjadi pada keluarganya, dan itulah sebabnya mereka tidak bersamanya? Ada terlalu banyak kemungkinan, jadi David tidak dapat menentukan situasi sebenarnya. Saya hanya dapat mengetahuinya setelah jiwanya dipulihkan. Gadis kecil, kesehatanmu tidak ada masalah. Selama kamu tinggal di kandang roh untuk sementara waktu, kamu akan pulih perlahan-lahan. Kemudian, kamu akan dapat mengingat namamu, kerabatmu, dan rumahmu. David menghiburnya. Benarkah? Gadis kecil itu tampak penuh harap. Yah, tentu saja benar. Aku tidak pernah berbohong, tetapi anak kecil juga tidak bisa mencuri. Mencuri akan mengubahmu menjadi anak yang nakal. Tetapi semua barang yang kucuri itu berguna bagiku. Aku ingin cepat dewasa dan memulihkan ingatanku. Kalau aku tidak mencuri, akan butuh waktu yang sangat lama. Aku tidak bisa menunggu selama itu, kata gadis kecil itu dengan sedih. David kembali berpikir keras. Mencuri harta karun ini seharusnya berdasarkan naluri gadis kecil itu karena memakannya dapat mempercepat pemulihan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Mengapa aku tidak membawa gadis kecil itu saja bersamaku? Saya dapat menghabiskan uang untuk membeli segala macam harta dari The Spirit Cage untuk dimakannya guna membantunya memulihkan kekuatan jiwanya. Lagi pula, aku tidak membutuhkannya. Saya senang asalkan transaksi selesai dan poin berlimpah dikreditkan ke akun saya. Mengenai barang yang dibeli, tidak masalah kepada siapa saya memberikannya. Bab 2172. David memandang gadis kecil yang lucu di depannya. Dia takut meninggalkan gadis kecil itu dan membuatnya berjuang sendiri. Akan baik-baik saja kalau mereka tidak bertemu satu sama lain, tetapi sekarang setelah mereka bertemu, itu sudah menjadi takdir. Lagi pula, bagaimana kalau gadis kecil dan cantik seperti itu bertemu dengan laki-laki jahat atau orang mesum? Lagi pula, David sangat menyukai gadis kecil yang lucu ini. Kalau begitu, aku akan tetap menjaganya. Mengikutinya juga dapat menghemat banyak waktu gadis kecil itu. Karena dia harus menghabiskan sedikitnya triliunan, bahkan kuadriliun,
$1 di The Spirit Cage. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa membeli banyak harta untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Setelah mengambil keputusan, David menceramahinya dengan wajah serius, "Kamu tidak boleh mencuri apapun yang terjadi. Ini masalah prinsip. Jika kamu mulai mencuri di usia muda, apa yang akan terjadi padamu saat kamu dewasa? Jika semua orang mencuri barang yang bermanfaat bagi mereka seperti kamu, bukankah dunia akan kacau balau?" Karena dia sudah memutuskan untuk tetap bersamanya, David perlu membimbingnya ke jalan yang benar. Mencuri sama sekali tidak mungkin dilakukan. Anak semuda itu tidak mungkin terjerumus ke jalan yang salah. Pendidikan harus dimulai sejak usia dini. Pak, saya minta maaf. Saya akan membayar mereka 2 kali lipat di masa depan, bisik gadis kecil itu. Dia tidak menyangka lelaki yang baunya menenangkan dia itu tiba-tiba berubah nada bicaranya. Melihat reaksi pihak lain, David merasa sedikit tertekan lagi. Dia memegang wajah gadis kecil itu dengan kedua tangannya dan berkata dengan lembut, "Aku akan membantumu membayar kembali semua harta yang kau miliki. Mulai sekarang, kau akan mengikutiku dan berhenti mencuri, oke? Katakan saja apa yang kau butuhkan, dan aku akan membelinya untukmu." Benarkah? Mata gadis kecil itu berbinar dan dia bertanya dengan penuh semangat. "Ya, mulai sekarang, kamu akan ikut aku dan aku akan membelikan apapun yang kamu butuhkan." "Bagus. Terima kasih, Tuan." Gadis kecil itu memeluk David dengan gembira. Ia melingkarkan lengannya di leher David dan menghirup aroma tubuh David dengan penuh semangat. Dia merasakan tubuhnya pulih saat menghirup aroma David. "Karena kamu setuju untuk mengikutiku, akan sulit untuk memanggilmu tanpa nama, jadi mulai sekarang kamu akan dipanggil Pebbles. Bagaimana menurutmu?" "Hebat, keren. Sekarang aku punya nama. Namaku Pebbles." Gadis kecil itu bersorak gembira. David berdiri sambil menggendong Pebbles dan berkata kepada Thor, "Tuan Rivers, berapa banyak harta karun yang telah dicuri Pebbles darimu? Kau harus mengumpulkan semua orang dan menghitung nilai semua harta karun itu. Aku akan mengganti rugi kalian semua." Thor, Benny, dan penjaga di sekitarnya memandang David dengan tak percaya. Apakah dia benar-benar akan melunasi hutang gadis kecil ini? Mereka baru saja bertemu. Dalam 3 bulan, jumlah semua barang yang dicuri Pebbles benar-benar luar biasa besarnya. Betapapun kayanya Anda, bukan begitu cara Anda menghabiskan uang. Apakah dia pikir uang jatuh dari langit? Thor tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Dia tidak tahu apakah David serius atau bercanda. Jika dia memanggil semua orang dan kemudian berdiri, dia akan dimarahi. Thor tidak langsung menjawab, namun bertanya, "Bolehkah aku tahu bagaimana aku bisa menyapa kalian berdua?" "Nama saya David Liddell. Namaku Benny Nah." Keduanya berbicara satu demi satu. "Tuan David dan Nona Nah." Setelah Thor selesai berbicara, dia menunjuk ke arah kerikil yang tergantung di tubuh David dan bertanya, "Apakah kamu yakin ingin membayar utangnya? Kamu tidak bercanda, kan?" "Apakah menurutmu aku bercanda?" tanya David balik. Bab 2173. Thor menatap David dengan serius. Dilihat dari pakaiannya, ia tampaknya adalah putra dari keluarga kaya, bukan seseorang yang akan menarik kembali kata-katanya. Karena itu, dia harus serius. Pada akhirnya, Thor memilih untuk mempercayai David dan mulai mengumpulkan orang-orang yang telah dicuri Pebbles di jalan perdagangan. Begitu penduduk mendengar bahwa mereka bisa mendapat ganti rugi atas barang-barang mereka yang dicuri, mereka bergegas ke paviliun harta karun sesegera mungkin. Semua orang merasa sedih ketika harta benda mereka dicuri. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa gadis kecil ini memiliki banyak latar belakang dan tidak berani berbuat terlalu banyak, jadi mereka hanya bisa berharap bahwa suatu hari keluarganya akan datang untuk membalas apa yang telah dilakukannya. Namun mereka tidak menyangka hari itu akan tiba secepat itu. Tak lama kemudian, tim yang terdiri dari 20 hingga 30 orang berkumpul di Treasure Pavilion. Semua orang ini mengklaim bahwa harta mereka telah dicuri oleh Pebbles. Namun, tidak seorang pun dapat mengonfirmasi keabsahan klaim mereka. Pebbles telah memakan semua harta yang dicuri untuk memulihkan kekuatan jiwanya. "Tuan David,
Orang-orang ini adalah pemilik harta karun yang dicuri oleh Pebbles di jalan perdagangan. Mereka semua ada di sini, kata Thor dengan sopan. Semua mata di aula tertuju pada David. Begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat gadis kecil yang telah mencuri barang-barang mereka dalam pelukan seorang pria muda. Karena dia begitu dekat dengan gadis terkutuk itu, dia pasti keluarganya. Dilihat dari pakaian pihak lain dan temperamennya yang luar biasa, mereka benar. Latar belakang gadis kecil itu tidak sederhana. Untungnya, meskipun harta benda mereka dicuri, mereka tidak melakukan sesuatu yang mengerikan kepada gadis kecil itu. Mereka tidak menyakitinya sebelum memahami situasi selengkapnya. Oleh karena itu, ketika dia muncul lagi, mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu mengerikan padanya. Jika tidak, mereka mungkin dalam masalah hari ini. Tidak ada yang dapat dilakukan David terhadap penolakan Pebbles untuk turun darinya. Dia mencoba mengeluarkan Pebbles beberapa kali, tetapi dia selalu menolak. Jadi, David hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dengan kekuatan David, seorang gadis kecil yang tergantung di tubuhnya tidak akan mempengaruhi pergerakannya. Melihat ke arah 20 atau 30 orang yang berkumpul di aula, David berkata, pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada semua orang atas nama Pebbles. Anak-anak itu bodoh, dan ketika mereka melihat sesuatu yang mereka sukai, mereka mencoba mengambilnya dan kemudian membuat masalah bagi semua orang. Kali ini, Tuan Rivers memanggil kalian semua ke sini agar saya dapat mengganti kerugian kalian semua. Bagi mereka yang dicuri Pebbles, kalian dapat mendaftarkan diri ke Tuan Rivers untuk membuat daftar apa yang telah kalian hilangkan dan berapa nilainya. Setelah ini selesai, saya akan membayar semuanya. Setelah mengatakan itu, David melirik ke arah kerumunan. Kemudian, dia mengubah nada bicaranya dan melanjutkan, tapi jangan anggap aku bodoh. Aku akan membayar sesuai yang seharusnya dan tidak akan kurang sedikit pun. Namun, jika ada yang berani membuat klaim palsu atau membesar-besarkan nilai untuk menipuku agar memberiku lebih banyak uang, jangan salahkan aku jika aku tidak baik. Setelah dia selesai berbicara, orang-orang di aula paviliun harta karun tiba-tiba merasakan suhu turun tajam. Mereka merasa seolah-olah berada dalam suhu yang sangat dingin. Mereka gemetar seluruh tubuhnya dan bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Semua orang menatap David dengan wajah ngeri. Orang ini sangat kuat. Dia bisa membuat semua orang tidak bergerak hanya dengan auranya saja. Semua orang di sini adalah tokoh terkenal di jalan perdagangan Seoul. Kekuatan mereka terbukti karena mereka mampu berkembang di tempat ini. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak lemah. Akan tetapi, mereka begitu kewalahan oleh seorang pemuda yang muncul entah dari mana sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Lebih parahnya lagi, mereka tidak dapat mengetahui kekuatan sebenarnya lawan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka merasa senang karena mereka tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada gadis kecil itu. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari Treasure Pavilion. David biasanya memilih diplomasi sebelum kekerasan. Dia tidak mendapatkan uangnya dari pohon. Itu jauh lebih mudah dari itu. Pada dasarnya, menurut aturan sistem, itu bukan transaksi jika dia menghabiskan uang dan tidak mendapatkan barang. Paling-paling, ini adalah hadiah, dan dia tidak akan mendapatkan poin mewah untuk itu. Dia menolak menjadi pemboros yang bodoh jika dia tidak bisa mendapatkan poin mewah. Bab 2174. Itulah sebabnya dia mengatakan kalimat terakhir. Kalau saja dia bisa mendapat poin yang banyak, dia pasti ingin orang-orang itu mematok harga setinggi-tingginya. Sayangnya hal itu tidak terjadi, jadi dia akan melakukannya dengan cara biasa saja. Lagi pula, dia harus menukarkan uangnya dengan poin yang mewah. Dia akan berhenti kapanpun waktunya tepat. Setelah dia selesai mengintimidasi, aula kembali normal. Jangan khawatir, Tuan David. Jangan khawatir. Kita semua adalah pebisnis, dan yang terpenting dalam bisnis adalah integritas. Jika kita tidak memiliki prinsip dasar ini, bagaimana kita bisa bertahan dalam lingkaran ini, bukan begitu? Jadi,
Anda dapat yakin bahwa kita semua akan mencari kebenaran dari fakta dan tidak akan pernah membuat laporan palsu, Thor buru-buru berjanji. Dia juga tidak menyangka David akan begitu berkuasa di usianya yang masih muda. Maka, ia pun segera bersuara untuk menyatakan sikapnya, dan sekaligus akan memberikan kesan yang lebih dalam tentang dirinya kepada David, yang kemudian akan bermanfaat baginya di kemudian hari. Tuan Rivers benar. Jangan khawatir, Tuan David, kami akan berbicara jujur dan menanggapi ini dengan serius, seseorang menimpali. Masyarakat lainnya pun turut menyampaikan dukungannya. Mereka meyakinkan David bahwa mereka akan melaporkan sesuai dengan situasi sebenarnya dan tidak akan mengambil keuntungan darinya. David mengangguk dan berkata, Tuan Rivers, saya akan berterima kasih sebelumnya. Sama-sama, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda, Tuan David, Thor memuji dengan senyum di wajahnya. Orang lain di aula menatap Thor dengan rasa iri di mata mereka. Ada banyak keuntungan dan tidak ada kerugian dalam mengembangkan hubungan baik dengan pemuda yang kuat ini. Sangat disayangkan mereka tidak mendapatkan keuntungan sementara Thor sendiri yang mengambil semua keuntungan itu. Langkah berikutnya mudah. Orang-orang di aula berbaris untuk mendaftarkan harta mereka yang hilang kepada Thor satu persatu. Setelah pendaftaran selesai, semua orang mulai memperkirakan nilai setiap harta karun. David tidak memiliki banyak persyaratan untuk ini. Ia akan baik-baik saja selama masih dalam kisaran normal. Setelah merasakan kekuatan David yang dahsyat, semua orang tidak berani main-main dan akan menghargainya sesuai harga terendah. Sepanjang proses, David dan Benny duduk dan minum teh. Sementara itu, Pebbles terus melingkarkan lengannya di leher David, tergantung di tubuh David. Dia sangat menyukai aroma David. Dia merasa setiap napas yang dihirupnya sangat bermanfaat bagi tubuhnya. Benny terus melirik David dari sudut matanya. Pria muda ini semakin tak terduga baginya. Dia baru saja bertemu dengan anak itu, tetapi dia rela mengeluarkan banyak uang untuk melunasi utangnya. Meskipun Pebbles tampak luar biasa dan imut, pada kenyataannya, dia baru saja bertemu dengannya. Bukankah seharusnya dia bergaul dengannya beberapa hari sebelum mempertimbangkan hal ini? Apakah semua orang kaya begitu berubah-ubah? Mungkin David memang keturunan langsung dari keluarga berkuasa. Uang benar-benar dapat membeli kebahagiaan. Tidak masalah berapa banyak yang dia habiskan, yang penting dia bahagia. Ada 20 atau 30 orang di aula itu. Bahkan jika salah satu dari mereka kehilangan satu bagian, nilai tambahnya akan tetap merupakan angka yang sangat besar. Selain itu, banyak orang kehilangan lebih dari satu barang. Berapa banyak yang dibutuhkan untuk melunasi utang tersebut? Setidaknya beberapa ratus miliar. Jika ada beberapa harta kristal binatang di antaranya, jumlahnya mungkin bisa mencapai triliunan. Baru saja, David menghabiskan 100 miliar dolar untuk membeli bis kristal dari Benny. Sekarang, dia akan menghabiskan ratusan miliar, bahkan triliunan, untuk melunasi utang orang lain. Benny tiba-tiba menyadari orang macam apa yang telah dia temui. Kekuatannya tidak terbatas. Dia bahkan bisa menghabiskan ribuan triliun dolar tanpa berpikir panjang. Dia menebak dalam hatinya, kekuatan di balik David mungkin ada di antara para petinggi Leila. Bab 2175. Setelah beberapa pendaftaran dan penilaian, Thor akhirnya menyimpulkan bahwa nilai harta karun yang dicuri Pebbles adalah sekitar 500 miliar dolar. Rata-rata, masing-masing dari 30 orang akan mendapat kurang dari 20 miliar. Kenyataannya, harga ini sudah sangat rendah karena hanya didasarkan pada harga pokok harta karun itu sendiri. Dengan kekuatan yang dimiliki David, tidak ada seorang pun yang berani memberikan keterangan palsu, sehingga mereka menyampaikan keterangan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam 3 bulan, Pebbles telah mencuri banyak harta karun. Kenyataan yang paling menyakitkan adalah dia tidak tertarik pada harta karun biasa dan hanya akan mencuri harta karun yang berharga. Pada bulan pertama, semua orang menderita kerugian besar. Bagaimanapun, itu adalah situasi yang tidak terduga, dan beberapa orang terkejut. Setelah mengambil tindakan pencegahan, Pebbles memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih rendah. Namun, dia selalu dapat menemukan cara untuk mencuri harta karun itu.
Tidak ada pilihan lain selain mengagumi kemampuan gadis kecil itu. Jika David tidak mengucapkan kalimat terakhir dan menunjukkan sedikit kekuatannya, harga akhirnya setidaknya akan berlipat ganda, melebihi 1 triliun. Beberapa orang akan membuat laporan palsu atau menaikkan harga untuk mencari keuntungan yang tidak sah. Akan tetapi, karena David telah memamerkan auranya, semua orang menjadi takut dan tidak berani main-main. Baik di dunia nyata maupun dunia The Spirit Cage, kekuatan merupakan hal terpenting. Yang kuat akan dihormati sementara yang lemah hanya bisa diganggu. David tidak diragukan lagi merupakan salah satu orang yang kuat, sehingga dia dihormati oleh semua orang. Tidak seorang pun berani mengambil keuntungan darinya. David tidak mengatakan apa-apa dan langsung mentransfer 500 miliar dolar ke Thor sebelum memintanya untuk membagikan uang itu kepada semua orang. Setelah dia membagikan semua uangnya, Thor masih memperlihatkan ekspresi luar biasa di wajahnya. Semua orang menganggapnya biasa saja. Mereka mengira David adalah keluarga Pebbles, jadi ini tidak terlalu mengejutkan. Namun, Thor tahu bahwa David dan Pebbles baru saja bertemu namun ia menghabiskan 500 miliar dolar untuk melunasi utang gadis kecil itu. Apakah begini cara orang kaya berperilaku? Tentu saja, orang awam tidak dapat mengerti. Meski para pengusaha kelas atas yang sering mendatangi jalan perdagangan Seoul bukan lagi orang biasa, mereka tetap tidak dapat memahami niat David. Setelah membayar 500 miliar dolar, David segera menyalakan sistem. Seperti yang diharapkannya, dia tidak mendapatkan poin yang banyak. Meskipun dia sudah siap, tetap saja ada sedikit kekecewaan. Saya akan mendapat 5.000 poin mewah. Kalau saja aku dapat memperolehnya, aku bisa menerobos lagi. Kalau begitu, aku akan sampai ke alam kedua alam ilahi, tingkat Dewa Purba. Sangat disayangkan meskipun dia membayar dolar, dia tidak mendapatkan apa-apa, jadi itu tidak dianggap sebagai transaksi dan dia tidak bisa mendapatkan poin mewah apapun. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Guru David. Ya, terima kasih, Tuan David, karena telah mengganti kerugian kami. Saya pikir kerugian ini tidak akan pernah bisa dikembalikan. Aku sudah bisa melupakannya. Lagi pula, dia masih anak-anak jadi wajar saja kalau dia melakukan kesalahan kecil, tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu murah hati. Tuan Trullo benar, semua orang bisa mengerti bahwa anak-anak akan melakukan kesalahan. Sebenarnya, kami punya banyak cara untuk menangkap Putri Pebbles, tetapi kami benar-benar tidak tahan karena dia sangat imut. Tepat sekali, tepat sekali. Putri Pebbles sangat imut dan kami semua sangat menyukainya, jadi itulah mengapa kami tidak tega untuk bertindak berlebihan dan membiarkannya pergi begitu saja. Semua bos mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada David. Bab 2176. Pada saat yang sama, mereka secara tidak langsung menyebutkan bahwa kami mampu menangkap gadis kecil ini, tetapi mereka tidak melakukan itu karena dia lucu dan mereka sangat menyukainya. Tentu saja, mereka hanya bersikap sopan. Sebagai pebisnis, mereka tidak akan berhenti mengejar harta curiannya hanya karena pencurinya imut. Mereka tidak berani melakukannya karena takut dengan latar belakang Pebbles. Kini mereka masih bersukacita dalam hati mereka. Untungnya, mereka tidak menyiksa gadis kecil ini pada awalnya, kalau tidak, mereka mungkin kehilangan nyawa. Bagaimanapun, kekuatan David adalah alasan mengapa para korban pencurian mulai berterima kasih kepada pencurinya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Pebbles masih muda dan bodoh, jadi dia telah menyebabkan banyak masalah bagi Anda. Saya ingin meminta maaf kepada semua orang di sini lagi. Saya, David Liddell, telah melihat tindakan semua orang, mengingatnya, dan menerimanya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, Anda dapat datang kepada saya, dan saya tidak akan menolak selama itu masih dalam kekuasaan saya. Meski tahu bahwa David hanya bersikap rendah hati, kata-katanya membuat orang yang hadir merasa tenang. Seperti yang diharapkan dari seorang yang berkuasa, dia terlahir luar biasa dan memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi dia tidak sombong sama sekali. Dia juga tidak mencoba menindas orang lain dengan kekuatannya. Jika David menolak membayar mereka kembali, mereka tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Kekuatan David jelas, jadi apa yang dapat mereka lakukan?
Bukankah mereka akan mencari kematian jika mereka memutuskan untuk menimbulkan masalah bagi David? Kecuali beberapa kutukan di hati saya, tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Mereka bahkan tidak berani menunjukkannya. Tuan David, Anda terlalu baik. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa Putri Pebbles memilih barang-barang kami, bukan begitu? Tepat sekali. Ada begitu banyak pemilik bisnis di jalan perdagangan itu. Mengapa dia tidak mencuri dari orang lain selain dari kita? Kurasa Putri Pebbles pasti sangat menyukai kita. Putri Pebbles memiliki mata yang sangat bagus sehingga dia hanya mengambil hal-hal yang bagus. Haha. Suasananya sangat harmonis. Setelah mengucapkan beberapa patah kata sopan, semua orang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Walaupun mereka tidak menghasilkan uang, tetapi mereka masih cukup beruntung karena bisa menutupi kerugian mereka. Dengan itu, urusan Pebbles terselesaikan. Sekarang, giliran Benny. Dia masih belum menjual mayat naga banjir perak. Tujuan datang ke Treasure Pavilion adalah untuk menjual naga banjir perak. Namun mereka tidak menduga akan bertemu Pebbles dan mengalami penundaan. Nona Nah, urusan saya sudah selesai. Apakah Anda tidak ingin membuat kesepakatan dengan Tuan Rivers? David menatap Benny. Setelah David mengatakan itu, Benny berkata kepada Thor, Tuan Rivers, saya punya sesuatu untuk dijual kepada Anda kali ini. Apa yang ingin kau jual? Reputasiku di jalan perdagangan sudah diketahui semua orang, dan aku pasti akan memberimu harga yang pantas. Kau tidak akan rugi, Thor menepuk dadanya dan berjanji. Dia juga bisa tahu bahwa mereka berdua tidak berada di tim yang sama. Kalau tidak, kalau dilihat dari kinerja David tadi, apakah dia masih perlu menjual sesuatu kalau dia bisa dengan santai menghabiskan 500 miliar $, untuk melunasi utang orang lain? Bahkan jika dia ingin menjualnya, Thor mungkin tidak mampu membelinya. Saya juga mendengar tentang karakter Anda, Tuan Rivers dan saya percaya pada Anda, jadi itulah sebabnya saya melakukan perjalanan khusus untuk mencari Anda. Kali ini, saya membawa mayat binatang buas dan ingin menjualnya kepada Anda. Bangkai binatang buas. Apakah sudah dimutilasi atau masih utuh? Tanya Thor. Bangkai binatang, bahkan di Seoul, adalah harta yang relatif langka. Nilainya pada umumnya mencapai miliaran. Harga akan ditentukan oleh kondisinya. Jika tetap utuh, dapat dengan mudah dijual seharga puluhan miliar. Daging binatang dapat dimakan dan tulangnya dapat digunakan untuk membuat sup yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang dan meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Kulit binatang juga bisa dibuat menjadi pakaian pertahanan. Dapat dikatakan seluruh tubuh bermanfaat. Tentu saja, yang paling berharga adalah bis kristal, tetapi itu terlalu langka. Bab 2177. Mayat lengkap, jawab Benny. Oh, mayat lengkapnya. Di mana? Di luar saja. Tuan Rivers, silakan ikut saya. Saya baru saja akan melakukannya. Keduanya meninggalkan aula pavilion harta karun bersama-sama dan pergi keluar untuk memeriksa mayat binatang buas itu. David tidak mengikuti mereka. Dia tetap duduk. Itu hanya mayat, dan tidak ada yang istimewa. Tidak baik menakut-nakuti anak itu. Kerikil, seru David. Ada apa, Tuan? Tanya gadis kecil itu sambil mengangkat kepalanya dan menatap David. Dan bertanya, bisakah kau melepaskanku? Tidak. Pebbles menggelengkan kepalanya tanda menolak. Kenapa? David tidak bisa berkata apa-apa. Karena kamu wangi sekali, dan menurutku itu bermanfaat untuk tubuhku. Tuan, jangan paksa aku pergi, oke? Selama kamu tidak melakukan itu, aku akan mendengarkanmu. Pebbles menatap David dengan matanya yang besar, nadanya terdengar sangat sedih. Tapi kau tidak bisa terus-terusan bergantung padaku. Itu tidak akan terlihat bagus di mata orang luar. Ditambah lagi, aku harus tidur dan beristirahat. David tersenyum kecut. Kita biarkan saja mereka melihat. Aku tidak peduli. Aku menyukaimu, jadi aku akan selalu bersamamu. Jangan khawatir. Saat kau tidur, aku akan tidur di sampingmu dengan patuh dan aku tidak akan mengganggumu, kata Pebbles dengan tenang. Pebbles, kita tidak bisa tidur bersama, pikir David sejenak dan berkata. Kenapa? Pebbles tampak bingung.
Karena tidak pantas bagi pria dan wanita untuk melakukan kontak fisik. Pebbles, kamu akan menyukai anak laki-laki lain saat kamu dewasa. Jika anak laki-laki yang kamu sukai tahu bahwa kamu tidur denganku saat kamu masih kecil, dia akan sedih. Dia tidak akan menyukaiku. Jangan khawatir, aku tidak akan menyukai anak laki-laki lain dan aku hanya akan menyukaimu. Gadis kecil itu berkata dengan tatapan tegas. David tidak tahu harus berkata apa saat ini. Beruntungnya, dia ada di The Spirit Cage. Jika dia ada di dunia nyata, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Celia dan yang lainnya? Oh, Pebbles, kamu masih muda. Kamu tidak akan berpikir seperti itu saat kamu dewasa, dan jika kamu menyesalinya, semuanya akan terlambat. Saya tidak akan menyesalinya. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, ia terus memegang leher David, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan dengan rakus menghirup aroma tubuh David. Benny dan Thor segera kembali. Mayat naga banjir perak masih utuh, jadi tidak banyak yang perlu diperiksa. Saat mereka berdua duduk, Thor tidak sabar untuk bertanya, "Nona Nah, tubuh naga banjir perak ini cukup terawat, dan luka-luka fatalnya tidak terlalu kentara. Jelas bahwa orang yang membunuh naga banjir perak itu sangat kuat dan tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Saya bertanya-tanya, dari mana Anda mendapatkannya?" Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke David yang berada di pinggir lapangan. Dia mengira David adalah orang yang membunuh naga banjir perak. "Tuan Rivers, saya membeli Silver Float Dragon ini dari orang lain. Menurut penjualnya, dia bertemu dengan dua binatang buas yang sedang bertarung dan dia meraup keuntungan dari pertarungan itu," jawab Benny. "Dia pasti berbohong. Mustahil untuk mendapatkan tubuh selengkap itu dari pertarungan antara dua binatang buas dengan level yang sama. Jika naga banjir perak adalah yang lebih lemah, itu akan menjadi makanan dan orang itu tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menuai manfaatnya. Selain itu, ada jejak tangan manusia yang jelas di kepala naga banjir perak ini dan itulah luka yang fatal," Thor mengungkapkan pendapatnya. "Kami juga berpendapat hal itu tidak mungkin, tetapi itulah yang dikatakannya. Hanya orang yang terlibat yang akan mengetahui situasi spesifiknya sekarang. Begitu ya, kalau tidak salah, Silver Float Dragon seharusnya membentuk sebuah kristal. Dan kristal itu dikeluarkan, kan?" Thor mengajukan pertanyaan lain. "Tuan Rivers, Anda memiliki penglihatan yang bagus. Naga banjir perak memang memiliki kristal, tetapi saya yang mengeluarkannya," jawab Benny dengan jujur. "Di mana sekarang? Apakah kamu juga menjualnya? Aku bersedia membayarnya dengan harga tinggi." Thor terus bertanya. Kristal binatang itu barang bagus. Tidak hanya tak ternilai harganya, tetapi juga sulit didapat. Bab 2178. Itu hampir selalu dijual dengan harga premium di Seoul saat ini. "Maaf, Tuan Rivers, saya sudah menjual bis kristal. Mari kita bicarakan harga mayatnya." Ada ekspresi kekecewaan di mata Thor. Namun, dia pulih dengan sangat cepat dan mulai menegosiasikan harga naga banjir perak dengan Benny. Ketika Benny membeli Silver Float Dragon di Crow City, dia menghabiskan 19,8 miliar $. Namun, dia membelinya dengan harga yang sangat tinggi untuk bertaruh apakah ada bis kristal di dalam mayat tersebut. Selain itu, keluarga Chase telah mencoba membuat masalah, yang akhirnya menaikkan harga. Ketanyaannya, naga banjir perak tidak bernilai sebanyak itu sama sekali. Untungnya, dia membuat pilihan yang tepat. Bis kristal sendiri terjual pada harga 100 miliar $. Berapapun harga jual mayatnya, Benny sudah menghasilkan banyak uang kali ini. Akhirnya, keduanya menegosiasikan harga sebesar 15 miliar $, dan kesepakatan pun dirampungkan. Benny menjual mayat naga banjir perak dan kristal dengan total 115 miliar $. Dibandingkan dengan 19,8 miliar yang dihabiskannya untuk membeli barang-barang itu, jumlah itu meningkat hampir 6 kali lipat, sehingga ia memperoleh keuntungan lebih dari 90 miliar. Kecepatan menghasilkan uang seperti ini berada di luar kemampuan Thor dan pengusaha lainnya. Setelah kedua pihak mentransfer uang dan mengirimkan barang, transaksi selesai. Setelah masalah dengan Pebbles,
David tidak berminat untuk melanjutkan berbelanja lagi, jadi dia dan Benny meninggalkan Treasure Pavilion dan memutuskan untuk berbelanja saja lain kali. Kekuatannya di dunia nyata telah mencapai sebagian tingkat dewa primordial, jadi dia tidak perlu terlalu cemas karena dia punya banyak waktu untuk disia-siakan. Setelah kembali ke penginapan, David dan Benny berpisah dan memasuki kamar mereka sendiri. Sepanjang perjalanan, Pebbles berpegangan erat pada David dan tidak mau melepaskannya. Di dalam ruangan, David duduk, mengeluarkan bis kristal, dan melambaikannya di depan Pebbles. Hal itu langsung menarik perhatian Pebbles. Gadis kecil itu menatap bis kristal di tangan David dengan mata berbinar. Dia tahu itu sangat berguna baginya. Saat dia hendak meraihnya, tangan kecilnya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia ingat apa yang dikatakan David. Dia perlu persetujuan pemiliknya sebelum mengambil sesuatu, kalau tidak, dia akan menjadi gadis yang nakal. Apakah kamu menginginkannya? Tanya David. Ya, gadis kecil itu mengangguk berulang kali. Lalu mengapa kamu tidak mengambilnya? Kamu bilang aku butuh izin dari pemiliknya sebelum mengambil sesuatu. Kalau kamu tidak mengizinkanku memilikinya, maka aku tidak bisa mengambilnya, kata gadis kecil itu, tampak seperti sedang dalam dilema. David geli melihat gadis itu tampak menginginkan sesuatu tetapi tidak bisa mendapatkannya. Namun, di saat yang sama, ia merasa tertekan. Kau gadis yang baik, Pebbles. Aku yang mengeluarkannya untukmu, jadi aku mengizinkanmu. Kau boleh mengambilnya. David menyentuh kepala gadis kecil itu dengan tangannya yang lain dan berkata dengan penuh kasih sayang. Benar-benar, tentu, terima kasih. Setelah Pebbles selesai berbicara, dia terus mengulurkan tangannya. Kemudian, dia mengambil bis kristal dari tangan David, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan memakannya. Seluruh prosesnya begitu cepat sehingga David tercengang. Bisakah kristal binatang dimakan langsung? Bukankah mereka mengatakan bahwa di dalamnya terdapat gen binatang dan memakannya akan berbahaya bagi tubuh manusia, oleh karena itu perlu dimurnikan dan dibuat ramuan. Apakah akan menyakiti tubuh Pebbles jika dia memakannya begitu saja? Bab 2179. Setelah Pebbles memakan kristal binatang naga banjir perak, dia mengernyitkan wajah kecilnya yang cantik. Dia tampak seperti sedang menderita. David tercengang. Apakah itu menyakitinya? Dia merasa sangat menyesal. Dia berpikir karena gadis kecil itu mencuri begitu banyak barang, dia pasti membutuhkan harta karun seperti kristal binatang. Siapa sangka dia akan memakannya langsung. Apa yang harus saya lakukan? Pebbles, apa kamu baik-baik saja? Tanya David gugup. Meskipun dia ahli dalam pengobatan tradisional, ini adalah pertama kalinya dia menemukan kristal binatang. Jadi, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan setelah Pebbles memakan benda ini. Tuan, saya baik-baik saja. Hanya saja makanan yang Anda berikan kepada saya sangat tidak enak, keluh Pebbles, kembali bersikap normal. Ye Yuki, kamu tidak merasa sakit? Tidak, aku merasa baik-baik saja. Setelah memakannya, aku merasa tubuhku sudah pulih banyak, tetapi rasanya terlalu menjijikkan. Bahkan lebih buruk daripada barang-barang yang aku curi. Tetapi selama itu baik untuk tubuhku, aku akan memaksakan diri untuk memakannya tidak peduli seberapa buruk rasanya. Gadis kecil itu tampak bertekad. David terdiam beberapa saat. Kemudian, dia memeriksa gadis kecil itu dengan saksama. Setelah memastikan bahwa gadis kecil itu benar-benar baik-baik saja, ia bisa beristirahat dengan tenang. Pebbles, apakah kamu memakan semua barang curiannya? Ya, aku memakan semuanya. Pebbles mengangguk. Siapa yang mengajarimu melakukan ini? Saya tidak tahu. Saya hanya berpikir saya harus memakannya, jadi saya memakannya. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak, aku merasa baik-baik saja, tapi rasanya tidak enak. Agak menjijikkan, kata Pebbles sambil tampak seperti sedang dalam dilema. David penasaran. Tubuh gadis kecil itu terlalu istimewa. Seperti yang mereka semua ketahui, kristal binatang tidak bisa dimakan secara langsung, jika tidak, akan menimbulkan bahaya besar pada tubuh. Itu perlu dimurnikan sebelum dapat dimakan. Itu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang, yaitu,
meningkatkan kekuatan pikiran seseorang. Namun, setelah Pebbles memakannya, dia baik-baik saja, dan dia bahkan merasa senang. Aneh sekali. Pada saat yang sama, David juga mendesah. 100 miliar dolar habis hanya dalam sekali teguk. Selain apa yang sudah dikompensasi sebelumnya, gadis kecil ini memakan barang-barang senilai total 600 miliar dolar, dan itu pun hanya saat dia tidak punya pilihan lain selain mencuri. Jika persediaannya cukup, dia bahkan dapat dengan mudah menghabiskan barang senilai 6 triliun dolar. Dia bagaikan gua berjalan yang melahap emas atau binatang yang melahap emas. Beruntungnya dia bertemu David. Siapakah yang mampu membiayai pengeluarannya kalau bukan David? Dari 600 miliar Pebbles yang dimakan, David tidak mendapatkan poin mewah untuk 500 miliar diantaranya, yang membuat David sedikit sedih. Di masa mendatang, keduanya dapat bekerja sama lebih erat lagi. David akan menghabiskan uang untuk membeli harta karun dan mendapatkan poin mewah, sementara Pebbles dapat memakan harta karun yang dibeli. Mereka masing-masing akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dia ingin melihat berapa banyak harta yang dapat dimakan gadis kecil itu. Pada akhirnya, memakan banyak hal yang mengandung banyak energi akan ada pengaruhnya padanya, bukan? Energi tidak bisa hilang begitu saja dan pasti tersimpan dalam tubuh Pebbles. Atau mungkin ada efek lainnya. Jika dia dapat mencernanya, maka itu pasti bermanfaat baginya. Bila tebakan David benar, gadis kecil itu pasti ingin memulihkan jiwanya yang rusak dengan secara naluri ingin memakan harta karun yang baik bagi tubuhnya itu. Kerikil, apakah kamu bisa memakan ini setiap saat? Tanya David. Tidak mungkin. Kalau aku makan terlalu banyak, aku akan kekenyangan. Aku harus mencerna semuanya sebelum bisa makan lebih banyak. Misalnya, setelah makan apa yang kamu berikan tadi, aku merasa agak kekenyangan dan tidak mau makan lagi, jawab Pebbles. David mengerti sekarang. Harta karun yang dimakannya membutuhkan waktu untuk dicerna dan memelihara kekuatan jiwanya. Bab 2180. Dari aspek ini saja, orang bisa melihat betapa luar biasanya Pebbles. Siapa yang berani memakan kristal binatang secara langsung? Mereka mungkin telah mati sebelum bisa memulihkan kekuatan jiwanya. Pebbles, kalau kamu mau makan nanti, bilang aja sama aku, nanti aku beliin. Tapi, kalau kamu nggak bisa makan lagi, berhenti aja. Kamu cuma boleh makan kalau kamu mau, paham? Kalau nggak, pencernaanmu bakal rusak, kata David sambil menatap Pebbles dengan serius. Baiklah, kau yang terbaik, terima kasih. Pebbles menjerit gembira. Melihat gadis kecil itu tersenyum, David pun ikut gembira. Dia juga tahu bahwa Pebbles mungkin tidak memiliki identitas yang sederhana. Meski begitu, lalu kenapa? Dia tidak berusaha mendapatkan apapun dengan bersikap baik padanya. Dia juga tidak berusaha menyenangkan kekuatan di belakang Pebbles. Dia hanya menyukai gadis kecil ini. Lagi pula, apakah Daud perlu menyenangkan siapapun? Sama sekali tidak. Sistem adalah pendukung terbesarnya. Dia memiliki kemungkinan yang tak terbatas dengan sistemnya. Bahkan jika Pebbles didukung oleh kekuatan terkuat di peradaban level 9 Layla. David juga tidak membutuhkan bantuan pihak lain. Selama dia bekerja sedikit lebih keras dan menghabiskan semua dolar dalam sistem sesegera mungkin, kekuatan di belakang Pebbles bahkan mungkin akan meminta mereka pada suatu saat. Karena ia menyukai gadis kecil yang lucu dan bijaksana bernama Pebbles dan memutuskan untuk menjaganya di sisinya, David akan menganggap dirinya sebagai pendukung Pebbles alih-alih ingin mendapatkan imbalan apapun. Setelah Pebbles memakan kristal naga banjir perak, dia mulai merasa mengantuk. Tak lama kemudian, dia tertidur dalam pelukan David. Dia pasti sedang mencerna kristal binatang di tubuhnya. Namun, bahkan saat ia tertidur, gadis kecil itu tetap tidak mau melepaskan David. Lengannya melingkari leher David dengan erat saat ia tertidur dalam pelukannya. Awalnya David ingin menunggu gadis kecil itu tertidur dan kemudian pergi diam-diam ke kamar lain. Namun, saat David melepaskan tangan gadis kecil itu, ia pun terbangun. Dia mencoba beberapa kali, tetapi dia terus gagal. Pada akhirnya, David tidak punya pilihan selain memeluknya untuk tidur sementara. Beberapa hari berikutnya,
David membeli banyak harta karun dari jalan perdagangan Saul dengan Benny di sisinya. Sambil memperoleh poin mewah, dia juga secara bersamaan menyiapkan jatah untuk gadis kecil itu. Pebbles hanya butuh 2 hari untuk mencerna bis kristal senilai ratusan miliar. Sekarang, dia mulai meminta makanan lagi. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika selalu menyiapkan persediaan makanan. Ketika David menghabiskan uangnya untuk berbelanja di The Spirit Cage, jauh di dalam alam semesta, cahaya biru tiba di sudut kecil peradaban tingkat 9 Layla. Ini adalah wilayah pengaruh keluarga Vader. Meskipun keluarga Vader bukan kekuatan teratas di Layla, kekuatannya tidak lemah, jadi mereka setidaknya termasuk kelas menengah ke atas. Wilayah yang mereka kuasai sangat luas dan mereka menguasai puluhan galaksi. Cahaya biru yang baru saja muncul segera ditangkap oleh kekuatan misterius dan menghilang. Seorang pria parubaya tengah menikmati pelayanan istimewa dari beberapa wanita cantik bertelinga lancip sambil memejamkan mata di sebuah ruangan mewah. Si cantik bertelinga lancip itu sungguh menakjubkan. Kecuali telinga mereka yang runcing, mereka hampir tidak bisa dibedakan dari manusia. Namun, mereka jauh lebih cantik daripada wanita manusia. Salah satu di antara mereka sebanding dengan wanita manusia yang paling cantik. Mereka adalah para peri, salah satu dari banyak ras di alam semesta. Peri adalah ras yang sangat terkenal di peradaban tingkat 9 Layla. Para wanita peri sangat cantik, dan mereka memiliki cara yang sangat unik untuk menghibur orang lain. Kecuali ras tanpa tubuh seperti Robotia, semua pria dari ras lain sangat menyukai peri.